Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari di hari ini kita bersama-sama untuk melanjutkan belajar tentang ilmu nahwu. Di hari ini saya hanya ingin menambahkan keterangan tentang maf'ul li ajli. Sebelum saya tambahkan keterangan tentang maf'ul li ajli, alangkah baiknya kita mengingat-ingat pelajaran kemarin tentang maf'ul li ajli. Pelajaran kemarin diterangkan maf'ul li ajli adalah kalimat isim yang dibaca nasab yang menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan yang dilakukan. Sekarang yang akan saya tambahkan adalah keterangan syarat-syarat untuk bisa menjadi maf'ul li ajli. Syarat-syarat untuk bisa menjadi maf'ul li ajli adalah ayyakuna masdaron qalbiyan muttahidan fil waqti ma'al fi'li wal fa'ili fa in fuqida syartun min hadhihi syurut wajaba jarruhu bi arfil jarri. Bacaan yang sudah saya baca yaitu ayyakuna masdaron qalbiyan ila akhiri. Ini kita jadikan 3 poin. Poin yang pertama, ayyakuna masdaron qalbiyan. Berarti syarat yang pertama untuk menjadi maf'ul li ajlih harus masdar qalbi. Sekarang, apakah yang disebut masdar qalbi itu? Masdar qalbi adalah masdar yang mempunyai arti, dan arti tersebut merupakan pekerjaan yang dilakukan karena timbul dari hati atau rasa. Contoh, ikroman. Ikroman ini disebut masdar qalbi karena ikroman ini mempunyai arti memuliakan. Kata-kata memuliakan ini adalah pekerjaan yang timbul dari hati atau rasa. Karena ikroman ini mempunyai arti memuliakan, dan memuliakan adalah pekerjaan yang ditimbulkan dari hati dan rasa, maka disebut masdar qalbi. Sekarang masdar yang tidak qalbi. Masdar yang tidak qalbi seperti masdar dorban. Dorban ini adalah masdar mempunyai arti memukul. Memukul, kata memukul ini adalah pekerjaan yang ditimbulkan dari akal atau pikiran. Berarti tidak ditimbulkan dari hati atau rasa. Karena memukul, pekerjaan memukul ini ditimbulkan dari akal atau pikiran, maka tidak disebut dengan masdar qalbi. Sekarang masdar qalbi kita jadikan maf'ul li ajli dalam kalimat. Contoh, jaa zaidun ikroman li amrin. Kalau diartikan, jaa zaidun, zaid datang, ikroman li amrin karena memuliakan pada amir. Ikroman ini sudah memenuhi syarat, yaitu syaratnya adalah sudah merupakan masdar qalbi. Karena sudah memenuhi syarat, maka bisa dijadikan maf'ul li ajli. Sekarang kita membahas poin yang kedua. Poin yang kedua yaitu muttahidan fil waqti ma'al fi'li wal fa'ili. Berarti
syarat untuk jadi maf'ul li ajlih yang nomor 2 adalah masdar satu waktu dengan fiilnya. Terus masdar harus satu fa'il dengan fiilnya masdar. Sekarang yang kita fahami yaitu masdar yang satu waktu dengan fiilnya terlebih dahulu. Contoh, ja'a zaitun ikroman li amrin. Ja'a wis teka sapa zaitun zaid ikroman krana mulyakno li amrin maring amr. Zaid datang karena memuliakan pada amr kalau di bahasa Indonesia kan. Sekarang kita pahami. Yang disebut fi'il pada kalimat ja'a zaitun ikroman li amrin ini adalah lafadz ja'a. Yang disebut masdar adalah lafadz ikroman. Tadi masdar kan harus satu waktu dengan fiilnya. Maksudnya begini, ja'a ini artinya kan datang. Terus ikroman, masdar ini artinya memuliakan. Maksudnya waktu datang dan memuliakan ini persamaan, istilah Jawa bareng. Antara datang dan memuliakan ini persamaan, bareng. Kan gini, ja'a zaitun ikroman li amrin. Zaid datang karena memuliakan pada amr. Maksudnya Zaid dalam memuliakan dan datangnya ini persamaan, bareng. Datangnya Zaid dan ketika memuliakannya Zaid tentunya pada Amir, waktunya ini persamaan. Antara memuliakan dan antara datangnya Zaid ini persamaan, bareng. Karena persamaan inilah kita bisa mengatakan bahwa masdar satu waktu dengan fiilnya. Datang dan memuliakan, waktunya ini persamaan, bareng. Karena sudah persamaan dalam satu waktu, ini sudah kita bisa katakan masdar yang sudah memenuhi syarat. Terus kita pahami masdar yang satu fa'il dengan fiilnya masdar. Maksudnya ini gimana? Contohnya sama, nggak masalah karena kita ini memburu pemahaman. Nanti kalau contohnya diganti-ganti bisa membuyarkan pemahaman. Yang penting kita paham dulu. Kalau kita sudah paham, insya Allah bikin contoh yang lain-lain akan mudah. Contohnya, ja'a zaitun ikroman li amrin. Tadi yang kita bahas kan masdar satu fa'il dengan fiilnya masdar. Ja'a zaitun ikroman li amrin. Fa'ilnya ini berupa lafadz zaitun. Fiilnya berupa lafadz ja'a. Masdarnya berupa ikroman.
Zaidun ini adalah fa'ilnya fi'ilnya masdar. Jadi ikroman ini punya fi'il yang berupa ja'a. Zaidun ini fa'ilnya lafadz ja'a yang jadi fi'ilnya ikroman. Masdar satu fa'il dengan fi'ilnya. Yang jadi fa'il ini kan Zaidun. Terus ikroman li amrin. Ikroman li amrin agar kita bisa mengetahui bahwa masdar ini satu fa'il dengan fa'il fi'ilnya masdar, kita kupas dengan cara kita tafsirkan. Kan gini, ja'a Zaidun ikroman li amrin. Ikroman li amrin, kalau kita fahami ini, yang memuliakan amr kan juga Zaid. Berarti kan yang melakukan atau yang jadi fa'il pada masdar ikroman ini kan juga Zaidun. Berarti kan sama. Untuk lebih mudah memahami lagi, kita tafsirkan saja. Ai akroma Zaidun li amrin. Ai akroma Zaidun li amrin, yakni Zaid memuliakan pada amr. Berarti kalau kita tafsirkan fa'ilnya masdar ini juga lafadz Zaidun. Berarti antara fa'ilnya masdar dengan fa'ilnya fi'ilnya masdar yang berupa ja'a ini sama. Satu fa'il. Maksudnya kalau dikupas, ikroman ini juga punya fa'il. Fa'ilnya sama dengan fa'ilnya fi'ilnya masdar, yaitu Zaidun. Begitu juga ikroman li amrin ini kalau ditafsirkan ay akroma li amrin, ini yang menjadi fa'il juga lafadz Zaidun, berarti satu fa'il. Inilah yang disebut satu fa'il dengan fa'ilnya fi'ilnya masdar. Kalau sudah seperti ini berarti sudah memenuhi syarat. Kalau sudah memenuhi syarat berarti bisa dijadikan maf'ul li ajlih. Jadi poin yang ke-1 dan poin yang kedua sudah kita pelajari bersama-sama. Sekarang kita tinggal mempelajari poin yang ketiga. Poin yang ketiga yaitu fa'in fuqida syartun min hari syurut fawajaba jarruhu bi arfil jarri. Berarti syarat untuk bisa menjadi maf'ul li ajli saya ulangi lagi, poin yang nomor 3. Fa'in fuqida syartun min hari syurut fawajaba jaruhu bi arfil jarri. Maksudnya berarti apabila masdar tidak mempunyai salah satu syarat dari syarat tersebut, yaitu syarat yang ada pada poin ke-1 dan ke-2, maka
masdar harus dibaca jar dengan huruf jar. Contohnya begini. Ja'a Zaidun li'ikrami amrin lahu. Ini adalah contoh masdar yang tidak memenuhi syarat. Saya ulangi lagi. Ja'a Zaidun ikraman, keliru. Ja'a Zaidun li'ikrami amrin lahu. Ja'a Zaidun li'ikrami amrin lahu. Ini kalau kita artikan, ja'a wis teko sapa Zaidun Zaid li'ikrami amrin, karena memuliakan amr, lahu maring Zaid. Ini adalah contoh maf'ul li ajlih yang tidak memenuhi syarat. Kita mengetahui kalau li'ikramin ini tidak memenuhi syarat karena tidak satu fa'il dengan fi'ilnya masdar. Maksudnya fa'ilnya masdar ini tidak sama dengan fa'ilnya fi'ilnya masdar. Ja'a Zaidun, Zaid datang. Li'ikrami amrin, karena memuliakan amr, lahu pada Zaid. Kalau kita amati, Ja'a Zaidun, Ja'a ini mempunyai fa'il yang berupa lafadz Zaidun. Sedangkan li'ikrami amrin lahu, kalau kita kaji atau kalau kita pahami, ini yang menjadi fa'il ini tidak Zaid tetapi amr. Kalau ditafsirkan, ai akroma amrun li Zaidin. Kalau ditafsirkan itu berupa ai akroma amrun li Zaidin. Berarti masdar ini fa'ilnya tidak Zaid, berubah menjadi amr. Kalau pertama fi'ilnya masdar, fa'ilnya kan lafadz Zaidun. Sedangkan fa'ilnya masdar harus sama dengan fa'ilnya fi'ilnya masdar. Ini beda. Yang fi'ilnya masdar ini fa'ilnya berupa Zaidun, dan fa'ilnya masdar ini adalah lafadz amrun. Berarti kan berbeda, tidak satu fa'il. Kalau ditafsiri seperti itu tadi, ai akroma amrun li Zaidin. Berarti kalau masdar fa'ilnya ini berupa amr, terus ja'a ini fa'ilnya berupa Zaidun. Berarti masdar dengan fa'il fi'ilnya masdar tidak satu fa'il, karena fa'ilnya berbeda-beda. Fa'ilnya fi'ilnya masdar berupa Zaidun, sedangkan fa'ilnya masdar berupa amrun. Karena tidak memenuhi syarat, ini tidak bisa dijadikan maf'ul li ajlih. Dan kalau tidak memenuhi syarat dari salah satu, dari poin 1 ke 2, ini
harus dibaca jer, dan jernya harus dimasuki dengan huruf jer. Maka liikromin tadi ada lamnya. Lam ini bertugas untuk menjadikan ikromin agar dibaca jer. Inilah yang dimaksud poin yang ketiga, yaitu fa'in fuqida syartun min hari syurut wajaba jarruhu biharfil jarri. Apabila maf'ul li ajlih tidak memenuhi syarat yang ada pada poin ke-1 dan poin yang kedua, maka masdar harus dibaca jer dengan huruf jer. Dan contohnya ya seperti ini. Ja'a Zaidun liikrami amrin lahu. Ikromin dibaca jer dengan huruf jer. Karena apa? Karena tidak memenuhi salah satu syarat dari dua poin tersebut, yaitu poin ke-1 dan poin kedua. Salah satunya dari syarat dari poin ke-1 dan poin kedua ini ada yang tidak dimiliki oleh susunan Ja'a Zaidun liikrami amrin lahu. Saya kira cukup itu saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.